Halo para pengangguran dan para beban orang tua dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Ajo Channel. Pada video kali ini aku akan menceritakan alur film bergenre survival tentang orang yang selamat dari kecelakaan pesawat terbang dan terdampar di pulau terpencil tak berpenghuni selama 4 tahun sendirian. Dan perjuangannya untuk keluar dari pulau itu. Dan bayangkanlah betapa bagaimana kesepiannya dia seperti kalian para jomblo-jomblo. Dan mirisnya lagi karena kelamaan terdampar di pulau itu, pas pulang-pulang dia udah ditinggal nikah sama tunangannya. Dan bayangkan lagi itu. Oke, penasaran kan sama ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita check it out. Film diawali dengan sebuah mobil ekspedisi sedang mengambil paket di gudang ekspedisi. Di sini kita diperlihatkan dengan pemeran utama dari film ini yaitu Chuck Nolan yang diperankan oleh paman Tom Hanks. Yang kita ketahui kalau film yang diperani sama paman ini udah pasti ajib lah pokoknya. Di sini ceritanya Chuck Nolan ini sebagai manajer dari ekspedisi FEDX yang semacam JNT gitu, seperti itu. Yang sedang berada di gudang ekspedisi FEDX cabang Rusia. Terlihat di sini dia sedang marah-marah dengan para anggotanya karena para anggotanya bekerja lambat dalam proses pengiriman paket. Setelah selesai mengomel para anggotanya, si Nolan ini pun menelepon tunangannya yang berada di Amerika. Di sini dia mengatakan akan balik secepatnya ke Amerika untuk menemuinya dan merayakan malam Natal bersama tunangannya. Pada malam harinya, Nolan sudah berada di Amerika dan merayakan malam Natal bersama tunangannya dan beserta keluarganya juga. Saat sedang makan malam tiba-tiba aja si Nolan ini berdering dan Nolan pun mendapatkan sebuah pesan bahwa dia harus pergi ke Malaysia pada malam itu juga karena ada urusan kerjaan yang sangat penting. Kemudian si Nolan pun pamit kepada tunangannya dan berjanji akan kembali pada malam tahun baru. Nolan pun berangkat ke bandara dengan ditemani tunangannya. Ketika sampai di bandara, sebelum berangkat tunangan si Nolan pun memberikannya sebuah kado Natal, yaitu sebuah jam kalung warisan keluarga dari tunangannya tersebut. Yang mana di jam tangan itu tersebut ada foto tunangannya. Nolan pun melakukan ciuman perpisahan kepada tunangannya sebelum naik ke pesawat. Di dalam pesawat hanya ada 4 orang di dalamnya, yaitu 3 orang pilot dan satu lagi si Nolan tersebut. Skin pun dilanjutkan di dalam pesawat, di mana pada saat itu si Nolan sedang tidur di pesawat. Tiba-tiba aja terjadi turbulensi yang hebat pada pesawat orang itu, yang membuat Nolan terbangun. Kemudian si Nolan pun menanyakan di mana posisi orang itu berada sekarang. Sang pilot pun mengatakan bahwa mereka berada di atas lautan Pasifik. Setelah menanyakan itu, si Nolan pun pergi ke toilet untuk mencuci muka. Pada saat di dalam toilet, tiba-tiba aja si Nolan terlempar keluar dari toilet karena pesawat orang itu mengalami kerusakan mesin. Nolan pun langsung berlari menuju kursinya dan langsung menggunakan sabuk pengaman. Sementara sang pilot langsung memberikan si Nolan sebuah pelampung. Namun pada saat itu akibat termental dari pesawat, jam tangan pemberian tunangan si Nolan pun terjatuh dari tempat dia duduk sekarang. Karena itu pemberian yang berharga dari tunangannya, si Nolan pun langsung melepaskan sabuk pengamannya untuk mengambil jam itu. Walaupun itu membahayakan nyawanya sendiri.
Tidak lama kemudian, ketika dia sedang mengambil jam tangan itu, tiba-tiba pesawat sudah jatuh dan menghantam lautan Pasifik. Pesawat itu pun terbakar dan hancur lebur. Di sini, si Nolan berusaha menyelamatkan dirinya keluar dari ledakan pesawat tersebut. Si Nolan pun langsung mengembangkan perahu karetnya pada saat itu untuk keluar dari pesawat yang sudah dipenuhi dengan air. Ketika perahu karetnya sudah terkembang, Nolan pun langsung naik ke perahu karetnya. Terlihat pada saat itu sedang terjadi gelombang badai di tempat pesawat si Nolan terjatuh. Si Nolan pun mulai berjuang melawan badai di laut untuk menyelamatkan diri. Nolan pun terombang-ambing dihempas oleh badai lautan Pasifik. Si Nolan hanya bisa pasrah sambil memegangi perahu karetnya dengan erat-erat. Keesokan harinya, si Nolan pun sudah terdampar di sebuah pulau. Dan pada saat dia tersadar, dia mulai mengelilingi pantai di sekeliling pulau itu, berharap menemukan temannya yang selamat pada saat kecelakaan pesawat itu. Di sini dia mendapati banyak paket FedEx yang terdampar di sekeliling pantai tersebut, dan dia mulai mengumpuli satu persatu dari paket yang terdampar itu. Kemudian Nolan pun membuat tulisan yang besar bertuliskan "Help" di pantai itu, berharap ada orang melihat dari atas udara. Keesokan harinya dia melihat tulisan yang dibuatnya kemarin telah hilang disapu oleh deburan ombak di pantai itu. Melihat itu, Nolan pun tidak kehabisan akal, lalu membuat kode SOS di pulau itu. Dia mulai mengumpulkan kayu-kayu pohon kelapa untuk menuliskan kata "help" besar-besar di pulau itu, supaya ada orang yang melihat bahwa ada orang yang minta tolong di pulau itu. Karena capek habis mengumpulkan kayu-kayu besar, si Nolan pun merasa lapar dan haus. Dia mulai mengumpulkan buah-buah kelapa yang ada di pulau itu. Di sini dia menggunakan batu untuk mengupas buah kelapa tersebut dan lalu meminum air kelapa tersebut. Setelah itu, Nolan pun mulai menjelajahi seluruh pulau itu. Namun dia tidak menemui satu orang pun penghuni di pulau itu. Nolan pun memanjat tebing yang paling tinggi yang ada di pulau itu, berharap bisa ada yang dilihatnya dari ketinggian di pulau itu. Pada saat sudah berada di puncak bukit itu, Nolan pun melihat ada sesuatu yang mengapung di sekitaran pantai itu. Melihat itu, Nolan pun langsung turun dan menghampiri benda terapung yang dilihatnya tadi. Namun pada saat dia udah mengambil benda itu, ternyata benda itu merupakan mayat dari pilot dari pesawat yang ia tumpangi yang sudah membusuk. Nolan pun membawa mayat itu ke pinggiran pulau, lalu menguburkannya di pulau itu. Pada subuh hari, ketika si Nolan terbangun, dia melihat ada cahaya di sekitar seberang laut pulau itu. Dia pun kesenangan melihat itu dan berteriak sekuat-kuatnya memanggil kapal yang dilihatnya. Namun, kapal tersebut tidak mendengar teriakannya. Melihat itu, Nolan bergegas untuk menghampiri kapal tersebut dengan menyeberangi laut menggunakan bekas perahunya dulu. Si Nolan pun berusaha mendayung perahunya untuk mendekati kapal itu.
Namun sangat disayangkan karena ombak di sekitaran pantai itu sangat besar, dia pun terhempas dari perahunya. Dan pada saat terjatuh di laut, kakinya tertusuk oleh karang tajam. Wow, bayangkanlah pedihnya gimana itu ya. Wow, bayangkanlah pedihnya gimana itu. Dengan terpincang-pincang pun dan suasana hujan, akhirnya si Nolan mau nggak mau kembali ke pulau itu lagi. Keesokan harinya, si Nolan bangun tidur dan melihat luka yang ada di kakinya mulai membusuk. Dan dia pun mulai berjalan ke pantai untuk membuka paket-paket yang dikumpulinya dia kemarin, berharap menemukan barang yang bermanfaat, yang bisa digunakannya untuk mengobati lukanya. Di sini dia menemukan beberapa buah kaset, bola voli, serta sepasang sepatu ice skating, dan sebuah gaun pesta. Si Nolan pun mulai menggunakan sepatu ice skatingnya tersebut untuk memotong kain, untuk membuat perban luka di kakinya. Dia pun menggunakan sepatu ice skating itu sebagai pisau untuk menajamkan kayu yang digunakan sebagai tombak untuk berburu ikan. Dia pun mulai menggunakan tombaknya itu untuk berburu pada hari itu, dan dia pun mendapatkan kepiting dari tombak itu. Setelah itu, Nolan pun berusaha membuat api dan memasak hasil buruannya tersebut dengan menggesekkan kayu dengan sebatang pohon. Namun, usahanya itu berlangsung lama dan tidak kunjung-kunjung bisa membuat sebuah api yang ada di sini. Yang ada, malah di sini tangannya kecucuk kayu dan berdarah gara-gara api tersebut. Dia pun langsung murka dan mengamuk berteriak. Sekuat tenaganya melampiaskan kekesalannya itu. Setelah emosinya reda, si Nolan pun mengambil kembali bola volinya yang dilempar dia tadi dengan berlumuran darah. Di sini dia melihat bola voli itu naplak tapak tangannya yang penuh darah. Lalu dia menggambarkan bekas telapak tangannya itu dengan berbentuk orang. Dan ia berpikiran untuk memberi nama bola voli itu dengan nama si Wilson. Dan dijadikanlah si Wilson ini teman mengobrolnya di pulau itu. Di sini, si Nolan pun meletakkan si Wilson di sampingnya dan mengajak mengobrol si Wilson sambil dia berusaha untuk membuat api lagi. Karena efek dari si Wilson ini, si Nolan pun berhasil membuat api pada saat itu. Ia pun terlihat sangat bahagia. Pada malam harinya, dia pun membuat sebuah api unggun yang sangat besar. Dan dia pun menari-nari gembira ditemani si Wilson. Pada malam itu, si Nolan merasa paling bahagia selama berada di pulau itu. Dia pun mulai berpesta berburu banyak kepiting untuk dibakarnya. Keesokan harinya, karena kemarin si Nolan makan kepiting banyak, giginya pun sakit dan sangat menyiksanya. Si Nolan pun memutuskan untuk mencabut giginya sendiri untuk mengakhiri sakit giginya yang berkepanjangan itu. Akhirnya, dia pun mencabut giginya di dalam gua dengan menggunakan besi ice skating dan sebuah batu dihantamkannya ke besi ice skating itu. Dan giginya pun terlepas. Kita yang menyaksikannya pun merasa ngilu, cuk. Karena sakit yang tak tertahankan, akhirnya si Nolan pun KO alias pingsan. 4 tahun pun berlalu.
Di sini terlihat si Nolan sudah macam manusia purba. Dengan janggut yang berantakan, badan kurus, kering, dan dia masih aja terdampar di pulau itu. Dia udah mulai terbiasa hidup sendiri di pulau itu dengan makan dari hasil berburu. Semacam manusia purba lah pokoknya. Pada suatu hari, ketika si Nolan sedang tidur, tiba-tiba ia mendengar suara berisik. Dia yang terganggu pun langsung keluar mencari sumber suara yang mengganggu tidur siangnya. Ternyata suara berisik itu berasal dari kaleng bekas serpian seng-seng dari kapal. Nolan pun mendirikan seng itu dan memandang seng itu di pinggiran pantai. Pada saat itu, tiba-tiba ia mendapat inspirasi dari seng itu untuk membuat perahu yang bisa menerjang kerasnya ombak di pulau itu. Nolan pun akhirnya menebang pohon-pohon kelapa yang ada di sekitar pulau itu dan dijadikan bahan baku untuk membuat kapalnya. Ia juga mengumpulkan kulit-kulit pohon untuk dijadikan tali selama berminggu-minggu. Dan film pun bersambung. Oke, karena film ini terlalu panjang, maka aku buat 2 part. Nantikan part 2-nya 3 hari setelah film ini. Oke, see you, bye-bye.